Ya, kita akan langsung saya diskusi membahas seperti apa kemudian dampak-dampak dari kini kita masih terus menunggu untuk penghitungan suara di Amerika Serikat. Sudah bergabung bersama dengan kita melalui sambungan video ada pengajar ilmu politik di Universitas Chicago Ibu Ratri Istania, dan masih bersama dengan kita juga ada Mbak Elizabeth Bialas, diaspora Indonesia yang tinggal di Pennsylvania, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Mbak Elizabeth, Ibu Ratri. Saya dari Loyola University ya. Oke, saya mau ke Mbak Elizabeth dulu deh. Ini kan sampai sekarang kita tahu untuk penghitungan suara elektoral sementara yang unggul jauh ini Joe Biden. Nah, ini ada gerakan aksi unjuk rasa tidak kalau di Pennsylvania? Karena kan informasinya dari rally-rally yang dilakukan oleh Trump itu ramai sekali. Sedangkan untuk Biden ini hanya sedikit begitu yang datang di Pennsylvania. Nah, ini aksinya, gelombang unjuk rasanya seperti apa kalau di Pennsylvania, Mbak Elizabeth? Aku tahu tidak ada orang-orang yang ngomong untuk mengadakan unjuk rasa, tapi pada saat ini belum. Maksudnya orang-orang masih shock semua, masih kaget. Jadi masih kita tahu bahwa Trump akan bawa ini ke Supreme Court. Tapi kita merasa kaget dan merasa kayak cheated gitu loh. Kayak orang itu kayak berusaha vote-nya kita itu mau dirampas orang. Karena tadi malam waktu kita mulai menonton, waktu mereka mulai count the vote tadi malam itu, Trump itu mulai menang di mana-mana. Terus tiba-tiba jam 1 malam mereka berhenti hitung suara. Jam 1 malam mereka berhenti hitung suara. Terus karena tim hukum dari sebelahnya, dari pihak Presiden Trump itu mulai push mereka, minta mereka untuk tetap menghitung. Dan tiba-tiba setelah mereka mulai menghitung, tiba-tiba kita mendapatkan balot-balot yang nggak tahu dari mana, yang semuanya cuma untuk Biden, nggak ada yang buat Trump sama sekali. Ini berarti Mbak Elizabeth kecewa juga dong sebenarnya. Ya, karena biasanya dalam pemilu itu, waktu habis semua orang kasih dia punya suara, ambil voting begitu, kita mulai hitung ballot, kita mulai hitung suaranya berapa, dan malam itu atau besok paginya kita sudah tahu. Tapi sekarang ini kita nggak tahu kapan kita bisa tahu siapa yang jadi presiden untuk 4 tahun ke depan. Oke, Mbak Eli, membuat orang sangat. Saya mau coba tanya dulu ini ke Ibu Ratri. Bu Ratri tadi sempat dengarkan juga sebetulnya ya, mungkin ya kekecewaan dari salah satu diaspora yang ada di Pennsylvania. Nah, ini merupakan suatu hal yang wajar ketika malam ditutup dulu untuk penghitungan suaranya, kemudian pagi kita ketahui ini sudah kemudian pesat sekali peningkatannya suara elektoral untuk Joe Biden. Ini merupakan hal yang wajar di pemilu AS atau sebetulnya ya hal ini cukup membuat kekecewaan juga sebetulnya untuk pendukung salah satu calon begitu, Bu Ratri? Sebenarnya ini pertama saya ingin relate sedikit ya, Mbak Ami. Saya itu dari Loyola University Chicago ya, bukan University Chicago. Oke. Sebenarnya begini, kalau untuk melihat perbedaan antara ketika polling ditutup malam dan besoknya kemudian kok tiba-tiba suaranya berubah, itu bukan hal yang baru terjadi di Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan pada masa 2016, kita bisa perhatikan bahwa popular vote-nya selisih dari Trump dan Hillary Clinton, itu kan selisih 3 juta suara ya. Banyak yang sudah berpikir, oh oke, kita bisa tidur malam ini dengan tenang dan besok kita lihat bahwa presiden kita perempuan, Hillary Clinton baru dan semuanya selesai. Ternyata tidak seperti itu. Electoral college itu sangat menentukan, dan apa yang terjadi sekarang itu juga hampir sama, walaupun tidak serupa sama sekali dengan yang 2016. Popular vote kita perhatikan memang Joe Biden itu leading, tapi tidak semata-mata itu menandakan bahwa dia akan memenangkan keseluruhannya dari malam itu. Jadi banyak yang orang-orang pendukung dari Joe Biden itu agak kecewa, apalagi mereka yang sangat berharap
pimpinan di administrasi di Amerika Serikat ini ganti. Akan tetapi ketika perhitungan dimulai kembali, apalagi mail-in ballot itu dihitung, yang terjadi adalah suara Demokrat atau suara untuk Joe Biden itu naik. Dan itu memang sudah diprediksi dari banyak pengamat karena mail-in ballot atau absentee ballot dan juga ditambah early voting itu banyaknya memihak kepada Demokrat alias kepada Biden. Dan ini historik ya Mbak, karena sudah lebih dari 100 juta suara ini khususnya untuk mail-in ballot ditambah early voting. Dan saya lihat di sini jumlah antara keduanya popular vote itu sudah hampir mencapai lebih dari 130 juta, artinya itu sudah melebihi apa yang diharapkan yaitu 150 juta untuk total suara eligible voters pada saat ini, dan itu historik dibandingkan dari tahun pemilihan sebelumnya. Tapi satu pertanyaan mungkin sebetulnya dari hasil electoral vote yang kini sudah terhimpun untuk kedua calon presiden ini sudah bisa ditentukan atau belum sih? Karena kan sebetulnya margin dari Joe Biden sendiri menuju ke batas untuk bisa jadi presiden itu cukup tipis, hanya 6 atau 7 suara elektoral sebetulnya ini, ya, Ibu Ratri. Betul. Iya, betul Mbak Ani, ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh mungkin semua akan menunggu sampai betul-betul contohnya state yang sekarang sedang ditunggu itu 6 electoral vote adalah Nevada. Nevada, akan tetapi kalau kita perhatikan itu tipis sekali popular vote yang masuk, artinya yang nanti akan menentukan winner takes all atau satu negara bagian itu akan diraup semua kemenangannya oleh satu pasangan, itu hanya mungkin 1% aja selisihnya. Dan itu agak mengkhawatirkan karena Nevada itu baru 75% yang melaporkan. Kita tunggu lagi, ada lagi satu lagi Arizona. Arizona itu sekarang sudah terlihat dari 86% itu yang masuk, 50% itu masuk ke Biden dan 47,9% itu untuk Trump. Dan Arizona itu 11 electoral vote. Kalau misalnya Biden mampu meraih suara di Arizona, artinya sudah tidak khawatir 270 electoral college yang dibutuhkan sudah terlampaui. Tapi sekarang ini yang akan hati-hati di Nevada karena persoalannya selisihnya itu sangat tipis sekali dan dikhawatirkan itu akan memicu apa yang diinginkan oleh Donald Trump, artinya dia akan mengajukan apabila kalah ke Supreme Court. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang akan saya berikan juga sebetulnya ke Mbak Elizabeth. Mbak Elizabeth menanggapi keinginan Trump untuk membawa permasalahan ini ke Supreme Court. Ini setuju atau tidak sebetulnya? Iya, karena saat ini yang kita hadapi sekarang di Amerika itu apa yang kita bilang voter fraud. Jadi pemilu yang orang-orang berusaha untuk ambil suara dari Presiden Trump dan Presiden Trump dia sudah prediksi bahwa hal ini akan terjadi karena dengan mail-in ballot dan hasil total dari pemilihan itu tidak akan diketahui sampai beberapa hari sesudah pemilihan, dan Presiden Trump sudah antisipasi hal ini untuk terjadi. Jadi tim hukum dari Trump itu sudah siap untuk fight ini di Supreme Court, dan yang saya tahu tadi malam mereka itu nggak tidur karena sudah siap-siap untuk fight ini. Dan maksudnya terlalu banyak kejadian yang terjadi, ada begitu banyak contoh-contoh kejadian yang terjadi yang membuat orang-orang mempertanyakan apakah hasil dari pemilihan ini memang betul-betul apa sih bahasa Indonesianya true yang maksudnya memang betul-betul valid, ya? Yang valid ya, yang valid apa ya, dan kami semua ingin tahu siapa yang menang, yang betul-betul menang, dan kalau kita bisa just hitung suara-suara itu dan selesaikan hari itu, dan semua orang bisa langsung tahu. Tapi sekarang
semua orang itu lagi menunggu ya. karena pihak satu bilang saya menang, pihak sana bilang saya menang, yang di sini bilang dia belum menang. Kita nggak tahu apa yang terjadi sekarang ini. Nah tapi sebetulnya kalau di Pennsylvania sendiri untuk Supreme Court di negara bagiannya itu sudah mendapatkan masukan atau laporan dari tim pendukung Trump belum ini Mbak Elizabeth? Mungkin dapat informasi? Dari tim Victory Trump sudah bilang bahwa Trump dapat menang pemilihan dari tim Victory Trump. Mereka lihat numbers-nya, mereka lihat angka-angkanya dan suara-suara yang masuk, mereka sudah bilang bahwa kita menang. Tapi sekarang kita cuma menunggu hasil sampai itu semua jadi sah, sampai segala sesuatunya itu jadi sah, dan kita berusaha untuk mendapatkan pemilihan yang betul-betul murni dan tidak ada dari pihak-pihak tertentu yang berusaha mencegah dan merubah hasil pemilihan. Kita cuma ingin pemilihan yang betul-betul murni dan konkret dan yang betul-betul yang benar-benar. Mbak Elizabeth, Ibu Ratri, saya mau tanya lagi. Nah, ini sebetulnya kan salah satu harapan dari mungkin diaspora kita di Pennsylvania juga tetap melanjutkan ranah hukum yang mungkin akan ditempuh oleh Donald Trump menuju ke Supreme Court di tiap-tiap negara bagian mungkin. Nah, ini akankah kembali terulang begitu langkah seperti ini seperti tahun 2000 ketika dulu Al Gore melawan George W. Bush untuk melanjutkannya ke ranah hukum, atau seperti apa gambaran Ibu Ratri sendiri nih? Juga untuk mengajukan ke Supreme Court itu memerlukan jalan yang panjang, Mbak Ani. Dan sebelum masuk ke Supreme Court, artinya tiap negara bagian seperti tadi Mbak Eli menyampaikan itu harus melalui mahkamah di tiap-tiap atau court di tiap-tiap negara bagian. Dan peristiwa pada tahun 2000 ketika harus dilakukan penghitungan ulang, itu marginnya harus sangat tipis. Artinya kalau misalnya 0,5 marginnya, baru itu akan memicu perhitungan ulang melalui mesin. Dan kalau misalnya mesin ternyata perhitungannya sampai lebih tipis lagi, yaitu 0,25 marginnya, baru akan dihitung melalui surat suara. Kalau tidak juga decisive, baru itu akan diangkat ke Supreme Court, ke mahkamah yang paling tinggi di Amerika Serikat. Nah, proses yang akan terjadi mungkin, ini dugaan saya di Pennsylvania, karena masih diperbolehkan untuk perhitungan suara sampai 3 hari sejak kemarin ditutup pada tanggal 3. Pada saat terjadi perhitungan yang begitu ketat, nanti kita lihat apakah memang Pennsylvania itu akan dijadikan battle ground seperti kasus Al Gore dan George W. Bush pada tahun 2000. Kita lihat selisihnya dulu. Dan apa yang akan diperbuat oleh mahkamah di level state dulu, Mbak. Jadi memang tidak secepat itu juga karena memerlukan waktu. Tahun 2000 itu memakan waktu 36 atau 39 hari kalau saya tidak salah. Oke, Ibu Ratri, tahan dulu informasinya boleh. Nanti kita lanjut lagi diskusi setelah jeda karena kita harus jeda terlebih dahulu. Ibu Ratri dan Mbak Elizabeth, nanti